Dan hari itu dia berkata pada banyak orang tidak ada yang percaya. Waktu sudah tiba waktunya, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan di muka bumi air bah. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini ada banyak hal yang Anda dapatkan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sebelumnya, siapa yang belum ke Israel mau pergi tahun ini angkat tangan? Nah, saya doakan. Tidak ada. Hebat Bapak Ibu, satu gereja udah pergi. Oh, satu saja, dua. Angkat tangan tinggi. Tuhan berkait tangan-tangan ini berlimpah-limpah supaya kita pergi ke Israel. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau didoakan ada yang angkat tinggi gitu. Bapak Ibu, Anda kalau pergi ke Israel, engkau kalau melihat sebuah pintu kayak begini, pintu gitu ya. Kalau engkau mau masuk, di sebelah kanan ada mezuzah. Mezuzah itu bentuknya dari kayu atau dari logam, ada bentuk yang dipasang begini, miring begitu. Jadi kalau Anda masuk ada sebelah kanan tuh, kalau Anda keluar sebelah kiri Anda, dan sepertinya condongnya ke tubuh Anda kalau Anda keluar. Bapak Ibu, mezuzah itu adalah merupakan satu yang prinsip yang Tuhan berikan. Di Mazmur 121 ada mezuzah, dan mezuzah itu bertuliskan Shomer Delatot Yisrael, 3 huruf. Shomer itu begini hurufnya, Anda nggak perlu ingat, Anda lihat saja ya begini. Kemudian Dalet dan Yud. Shomer, Shin, Dalet, dan Yud. Bapak Ibu, Shomer Delatot Yisrael. Artinya apa sih? Artinya adalah Tuhan penjaga gerbang di Israel. Shomer itu Tuhan, Shin dari Tuhan, Dalet, pintu-pintu, dan Yud adalah tangan. Tuhan menjaga pintu-pintu di Israel. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti mezuzah tadi, Anda melihat bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupan. Makanya orang Israel kalau keluar dari rumah atau pergi dari rumah, mereka akan mencium dulu. Dan mereka akan mengatakan, aku ada di muka bumi ini karena Tuhan yang memelihara hidupku. Bapak Ibu, Anda mengerti Nuh misalnya. Nuh itu hidup, arti nama ada rest. Nama Nuh kemudian berkembang dipakai nama Nahum. Nahum juga tulisannya pakai Nuh, pakai M belakangnya. Itu artinya adalah penghiburan. Tapi Bapak Ibu tahu dalam aksara Ibrani, nama orang NHM itu bisa Nahum, tapi juga bisa Niham. Bisa penghiburan, tapi juga bisa penghukuman. Bapak Ibu, Tuhan itu mengatakan pada Anda dan saya bahwa semua yang ada penghukuman daripada Tuhan, yang dari Tuhan, di ujungnya ada penghiburan. Jadi Bapak Ibu harus melihat bahwa penghukuman yang Tuhan berikan, di ujungnya selalu ada penghiburan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan khawatir hari-hari ini. Anda ingat tahun 2033? Udah harus lupa, 2033. Jadi gini, Bapak Ibu, ini selesai jam berapa? Ada ibadah habis ini? Tidak ada toh? Bisa kapan selesai? Saya ada ibadah habis ini. Bapak Ibu, jadi Juli 2013, seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, Empower 21, Billy Wilson yang juga ganti nama menjadi Everyone itu loh. Dia itu mendapat visi dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di tahun 2033. Dia mengerti, dan dia bicara sama teman-temannya hamba Tuhan. Waktu dia bicara begini, teman-temannya mengerti. Tetapi bagaimana caranya, kita nggak tahu gitu. 2033, dia mengatakan itu berkali-kali, dan dia bicara terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun. Di Mei 2022 ada sebuah perhelatan besar yang bicara hamba Tuhan banyak. Ternyata ada 3 hamba Tuhan yang berbicara hal yang sama dengan pendeta Billy Wilson ini. Yang pertama pendeta Billy Wilson dari Karismatik. Dia bicara mengenai kita harus menyelesaikan visi 2033. Tetapi selain itu ada seorang pendeta, Nicky Gamble namanya, Anglikan. Anglikan itu mirip dengan Katolik ya. Anglikan, dia juga mengatakan hal yang sama dengan pendeta Billy Wilson.
Dan selain itu, ada seorang pendeta besar yang tinggi besar, Rick Warren, besar sekali badannya dari Saddleback, Texas. Dia seorang Protestan dan dia juga bicara hal tersebut. Bapak Ibu, 3 hamba Tuhan, Anglikan, Protestan, dan Karismatik, mereka berbicara hal tersebut. Saya melihat bahwa ini merupakan satu hal yang luar biasa dan setelah itu kita sepakat, itu diwakili di muka bumi dengan 3 aliran besar ya. Jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan 2033. Orang mulai bertanya, ada apa Pak 2023? Begini Bapak Ibu, itu sebuah visi yang Tuhan berikan. Jadi 2033 akan jadi apa? Kita tunggu saja, yang penting kita selesaikan. Anda mengatakan 2033 jadi apa Pak? Kalau nggak ada jadi apa-apa gimana? Kalau nggak jadi apa-apa, ya tambahkan 2035, 36, 40 gitu, tambahkan. Tetapi Tuhan katakan 2033 hal yang penting. Sebab kita sekarang sedang berjalan 2025 nih, 26, 27, 28, 29, 30. Itu adalah hal yang penting Anda untuk melihat, Anda memperhatikan, Anda memonitor adalah hal yang penting. Sebab di 2030 ada Great Reset. Tapi itu Great Reset ya, bukunya, khotbah belum mulai khotbahnya. Great Reset adalah sebuah buku, warna biru tuh bukunya. Great Reset yang tulis ada Klaus Schwab. Penulisnya sekarang sudah masuk di pengadilan, sudah mau dipenjara apa belum, saya nggak tahu orangnya, tapi yang pasti sudah dicopot dari jabatannya karena dia korupsi. Bapak Ibu, Klaus Schwab menulis, riset yang dibuat di muka bumi itu apa saja, dari pendidikan, entertain, sosial, politik, budaya, semuanya entertain, di riset menjadi 0. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mengerti bahwa Anda akan menghadapi hal-hal yang baru yang Anda melihat akan jadi hari-hari ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana kalau Tuhan berkata bahwa akan ada satu malapetaka. Itu adalah pertanyaan Anda dan saya. Toh. Kalau Anda hidup di muka bumi, kepada malapetaka datang. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, yang pertama bisa terjadi bahwa Tuhan meluputkan engkau. Dan aktivitasmu, dan propertimu, dan asetmu, dan semua yang kau miliki akan diluputkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat itu, Anda pernah melihat bahwa orang Israel di tanah Goshen di Mesir? Goshen adalah wilayah Israel. Jadi di tanah itu, Tuhan memberikan anugerah yang besar. Bayangkan, di Mesir ada gelap 3 hari 3 malam. Gelap total sampai orang gak bisa bangun karena begitu pekatnya. Tetapi di Goshen, terang benderang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda melihat di Mesir ada katak, ada alat pikat gitu ya. Dan air jadi darah. Di Goshen kondisinya normal dan baik-baik saja. Itu merupakan sebuah penghiburan Tuhan berikan. Dan Anda kalau suruh milih, Pak, kalau saya di sini nih Pak hari ini. Lalu Tuhan mengatakan kau kan tinggal di tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Tuh. Waktu bangsa itu menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan katakan, oke, penghukuman jadi. Ini penghukuman datang nih. Bruce, engkau ada di sini. Apa yang terjadi? Tuhan katakan yang pertama terjadi adalah engkau akan diluputkan. Engkau akan diambil beserta dengan keluargamu, propertimu, asetmu, aktivitasmu masih ada bersama dengan Anda dan saya. Dan kalau Anda mengalami itu, kau berkata, haleluya, karena ini adalah yang Anda dan saya sukai, begitu ya. Kalau Anda melihat, Anda pernah membaca dalam Mazmur 91, Anda pasti baca Mazmur 91, Bapak Ibu? Oh, udah pulang? Mazmur 91 Anda membaca ayat ke-7. Mazmur 91 ayat ke-7 dikatakan bahwa ada lagunya Bapak Ibu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan. Firman Tuhan berkata, tidak akan menimpa atau tidak goyah nih. Ini yang nyipta lagu ini marah sama saya nih Bapak Ibu. Karena gini, satu ya, tidak goyah nih, Anda tidak goyah ya. Tidak goyah itu gini. Anda lagi bicara sini, jatuh dari atas nih. Duuk. Tidak goyah. Tidak goyah. Kalau tidak menimpa, Anda di sini ya, Anda ke sini. Duar. Nggak kena tuh. Anda milih yang mana? Tidak goyah apa tidak menimpa? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan.
menimpa. Kalau Anda tidak goyah, Anda tetap akan kena, dua kena gitu. Tapi Anda tetap berdiri, tidak goyah namanya. Bapak Ibu, cerita bahwa engkau akan diluputkan. Engkau yang engkau miliki, apa yang engkau punyai, aktivitas yang engkau kerjakan, semua yang engkau buat di muka bumi ini, Tuhan katakan, Tuhan akan meluputkan itu. Dan kalau Anda mengalami ini, Anda pasti berkata, haleluya, amin, gitu Bapak Ibu. Tapi ingat, bahwa kondisi Tuhan luputkan itu ada 3 yang saya membaca. Itu baru nomor 1, gitu ya. Pak, kalau itu nomor 1 gimana Pak? Ada nomor 2, nomor 3? Ya ada. Nah Bapak Ibu Anda melihat bahwa yang nomor 2. Bapak Ibu pernah melihat Nuh. Hari itu Nuh itu usianya udah 500 tahun. Dia diminta Tuhan membangun bahtera di atas bukit. Orang membangun bahtera di atas bukit, orang pasti mengatakan ini bohong lah. Ini nggak masuk akal. Dan Nuh itu membuat dalam waktu 100 tahun. Dibuat 100 tahun. Dan hari itu dia membuat, dia berkata pada banyak orang tidak ada yang percaya. Waktu sudah tiba waktunya, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan di muka bumi air bah. Hujan 40 hari 40 malam. Biur dari atas, ceklek Tuhan buka, dan di bawah Tuhan buka, krik, dibuka. Airnya begini. Nuh, waduh, dia ajak istrinya, ajak 3 anak, ajak 3 menantu, semuanya masuk ke dalam bahtera, dan bahtera ditutup. Ditambah waktu itu, Nuh membawa binatang-binatang yang halal 7 pasang. 7 apa 1? Yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Ikan di mana Bapak Ibu? Ikan tidak masuk di mana-mana, ikan kan di air, kalau dimasuk pasti meninggal ikannya. Ikan di luar saja begitu ya. Jadi yang halal, kalau kambing berapa? 14, 7 pasang. Domba 14, 7 pasang. Sapi 14, 7 pasang gitu ya. Kalau anjing 1 pasang. Babi, Anda pasti ingatnya 1 pasang semua karena Anda terikat dengan babi itu. Itu Bapak Ibu Anda mengerti ya. Jadi kalau yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Bapak Ibu, ini saran saya saja Bapak Ibu, nanti kalau Anda habis ini kan Anda akan makan siang. Anda kan pasti nyari tuh makan siang tuh. Kalau Anda mau makan, Anda berkata, Tuhan berkati makan berlimpah-limpah, berikan aku kuasa menikmati. Semua yang udah doakan, NB, PS, titik 2, PS. Opung Nuh, koma, makasih banyak ya. Anda dan saya itu berhutang sama Nuh loh. Nuh waktu itu, 5 bulan air. Dan dia tahu akan mati 5 bulan ini. Dan Nuh lapar, waktu Nuh lapar, dia mengambil sayur-sayuran. Dia tidak makan babi. Gitu. Anda bisa makan babi, karena Nuh tahu, anak cucuku bakal suka babi, aku gak makan babi lah. Ayam gak dimakan, babi gak dimakan, apalagi, sangsang gak dimakan itu semuanya. Semuanya utuh. Dia mau bersama sama Tuhan. Karena Nuh tahu engkau dan saya suka makan daging. Nah itu Bapak Ibu, Nuh dibawa plus. Anda tahu waktu Lot, Sodom Gomora, waktu itu 2 malaikat berkata, kalau engkau gak keluar di tempat ini, kami tidak bisa turunkan sebuah hujan. Belerang, gak bisa turun. Jadi engkau harus keluar. Lot dibawa, tarik keluar. Lot, istri sama 2 anak. 2 menantunya gak percaya. Dibawa keluar sama Tuhan. Waktu lagi jalan, istrinya nengok ke belakang. Jadi batu garam. Bapak Ibu, peristiwa itu sama kalau saya ceritakan mengenai Joseph. Joseph dikatakan malam hari. Malaikat berkata, engkau cepat pergi ke Mesir hari ini. Yosef kaget. Sekarang? Iya. Malam itu Yosef, Maria sama Yesus sama barang-barang seperlunya dibawa pergi ke Mesir. Tapi 8 kilometer tempat itu Herodes berkata, bunuh anak usia 2 tahun ke bawah. Hari itu Yesusnya sudah pergi. Bapak Ibu, yang nomor 2, ini penting. Kalau sebuah tempat
Datang dari Tuhan penghukuman. Karena tempat itu tidak mencintai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, mendatangkan sebuah bencana atas dirinya. Datang di bencana. Bus, engkau ada di situ Bapak Ibu. Apa yang dibuat? Engkau akan diluputkan Tuhan. Tetapi engkau saja. Aktivitasmu larut. Harta bendamu lewat. Semua yang kau lakukan, bahkan saudara-saudaramu lewat semuanya. Nuh hanya membawa 7 orang bersama dengan dia. Dia tidak membawa bisnisnya, tidak bawa pakaiannya, hanya yang ada dalam tubuhnya yang dia bawa. Nuh hanya membawa sedikit dari apa yang dia miliki di muka bumi. Bapak Ibu, kalau ini terjadi, engkau harus bersyukur. Ini penghiburan daripada Tuhan. Nomor 2. Sepi udah nomor 2. Nomor 1, amin. Nomor 2 sepi. Bahaya. Bapak Ibu, ini pun adalah merupakan Tuhan yang berbicara sama Anda, sama saya. Kalau engkau diselamatkan pertama, dengan semua yang kau miliki, tetapi nomor 2, mungkin diselamatkan cuma engkau saja. Cuma engkau dan bisnismu larut, habis semuanya. Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan ini? Satu peristiwa, Anda pernah mendengar mungkin, ada mobil kecelakaan di puncak. Udah lama waktunya. Itu turun tuh, rame itu. 2 mobil turun, wah, entah bagaimana supirnya waktu itu mungkin sedang dalam kondisi ngantuk, atau tidak konsentrasi, tiba-tiba itu masuk ke jurang. Waktu itu turun terus mereka berteriak, satu di sebelah supir, itu berteriak, Tuhan Yesus tolong. Waktu dia keluar, jatuh di rumput-rumput, mobilnya masuk ke jurang. Tidak ada yang selamat masuk. Yang selamat cuma sebelah supir. Waktu keluar, dia dalam kondisi yang hanya tangan saja yang lebam. Kacamata masih tangan dia, handphonenya masuk dalam mobil itu. Pakai bajunya masih, sepatunya masih. Tapi dia sudah duduk di atas rumput. Konon katanya dia keluar dari jendela. Jendelanya memang pecah. Dia keluar ke sana. Bapak Ibu nanti kalau pulang, Anda naik mobil. Nah, Anda naik mobil. Anda coba perhatikan orang di samping supir duduk. Anda buka kacanya, turunkan kacanya, turunkan. Terus Anda coba dari duduk, Anda keluar. Gampang apa susah itu? Coba Anda keluar. Ini orang berkata, aku lompat dari jendela keluar, aku duduk di sini. Aku melihat jatuh dan tidak selamat semuanya. Bapak Ibu, gampang kalau Anda mikir, coba aja Anda keluar, susahnya bagaimana? Tapi itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dia diselamatkan, tasnya lewat semua. Masuk jurang tuh. Seluruhnya hanya lebam di tangan, dia terduduk. Dia berteriak tadi, Tuhan Yesus tolong aku. Bapak Ibu, yang diselamatkan ya cuma dia itu. Tetapi dalam kondisi ya yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam hidup Anda, engkau harus berkata, Tuhan baik. Bersyukur Tuhan. Pak, gimana terjadi? Saya salah apa? Nah, orang saya tanya gitu, salahnya apa? Nah, ada orang salah, ada orang tidak salah. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup Anda. Bapak Ibu, satu, engkau mungkin diselamatkan. Ini yang paling senang karena orang duduk, nyender, popcorn di tangan tuh, nonton. Wah, jadi gempa di sana. Gunung meletus sampai nonton TV. Iya. Anda santai, karena apa? Kondisi Anda tidak mengalami apa-apa di situ. Tetapi kalau Anda mengerti bahwa Tuhan juga menyelamatkan orang. Kondisinya seperti yang teman saya tadi itu, yang duduk sebelah orang itu. Bapak Ibu, kalau ini terjadi di hidup Anda akan berkata bahwa aku diselamatkan hanya diriku, tapi aktivitasku akan hilang. Benda-benda aku miliki akan hilang, tapi aku akan selamat. Itu juga dari Tuhan. Nah, cerita yang ini diangkat begini. Itulah cerita yang kita ambil dalam konteks rapture. Rapture itu Anda enggak kumpul-kumpul sama orang loh. Anda naik karena Anda sendiri. Naik sendiri, rapture naik. Anda naik tidak bawa baju Anda,
tidak bawa sabuk Anda, nggak bawa sepatu Anda, bahkan nggak bawa kacamata Anda. Bahkan Anda nggak bisa bawa, Tuhan ajak dong ini pacar saya, nggak bisa. Tinggalkan semua, engkau naik sendiri. Konteks yang nomor 2 ini adalah konteks yang biasanya dipakai kalau orang itu sedangkan rapture. Gitu. Kalau konteks pertama apa? Konteks pertama yang 1.000 rebah dan 10.000 yang tidak akan goyah tadi loh, Anda doakan, bukan saya doakan. Bapak Ibu ada mengerti? Jadi pertama akan terjadi seperti yang nomor 1. Engkau akan melihat semuanya dengan baik. Dan kita paling suka yang itu. Tapi siapa kita boleh milih? Mungkin Tuhan bicara nomor 2. Kalau nomor 2 terjadi, Anda mau bilang apa? Anda juga nggak bisa tahu kapan terjadinya kok. Situasinya apa Anda juga nggak tahu. Tetapi kondisi itu, kalau itu terjadi dalam hidup Anda cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus sungguh baik. Tapi nomor 3 lebih gak enak lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu seorang bernama Nabi Yeremia. Masih muda tuh Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Usianya mungkin di akhir belasan atau di awal 20-an usianya. Yeremia itu nabi muda, Yeremia itu nabi penting lah. Tuhan pernah bertanya begini sama murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Kata Tuhan Yesus. Dan muridnya berkata, oh engkau itu adalah Nabi Elia. Engkau Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia. Yeremia loh. Waktu itu dikatakan inilah zaman generasi Yeremia. Waktu itu saya pertama kali melihat Yeremia, saya berkata, Yeremia nggak salah ya. Ya generasi sekarang itu jadi Nabi Yosua, oke gitu. Yoel, ada yang bilang Yoel, oke. Tapi Yeremia apa ya? Kenapa Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi muda. Waktu Tuhan bicara sama Yeremia, dia diberikan beberapa penglihatan. Dia berkata, apa yang kau lihat? Dan kau lihat semua. Lalu Yeremia dipanggil sama Tuhan. Yeremia setuju dipanggil sama Tuhan. Tetapi Yeremia masih muda, dia kemudian berkata dia mau cari staris atau wakil. Starisnya bernama Baruk bin Neria, wakilnya Yeremia. 2 orang ini diberikan visi oleh Tuhan untuk berbicara di depan raja-raja. Dia nggak bisa di depan RT loh. Bukan bisa di depan RW loh, nggak depan lurah loh, nggak depan wali kota loh. Dia bicara di atas raja-raja dan kawan-kawannya. Raja-raja yang memerintah pada zaman Yeremia ada, itu jumlahnya sekitar 5 atau 6 raja. Raja-raja yang memerintah pada hari itu, dan Yeremia itu bertugas bicara sama raja, bahwa raja engkau harus bertobat. Pemimpin Israel engkau harus bertobat. Engkau harus mengerti Tuhan bicara satu hal dalam hidup Anda. Dia bicara terus, tetapi kondisinya raja nggak mau dengerin. Raja-raja nggak mau dengerin. Orang-orang raja juga akan mencemooh dia. Satu hari Yeremia tidak bisa pergi, Baruknya pergi. Terus dipanggil. Yeremia bicara apa? Bicara ini. Bacakan, dibacakan. Atau dibacakan, raja berkata, oh sudah selesai? Sudah, bawa sini. Kertasnya itu diserut dalam api dan dibuang. Baca lagi. Dibaca, selesai, bawa sini. Diserut, dibuang. Dan akhirnya habislah itu. Bapak Ibu, konteks Yeremia dipakai oleh Tuhan di muka bumi. Kita lihat nggak ada hasilnya kok yang kita lihat. Yeremia terus bicara pertobatan demi pertobatan. Yeremia bicara berkali-kali. Apa yang terjadi? Orang nggak mau dengar. Setelah berkali-kali Yeremia bicara, di akhir Yeremia bicara, raja nggak mau dengar. Dan terjadilah Raja Babel masuk dan menghancurkan generasi kaum Yehuda. Waktu dihancurkan, rajanya berkata, lebih baik kita ngungsi ke Mesir. Bawa Yeremia. Yeremia ngikut dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, wah kalah. Sosialnya payah. Yeremia meninggal di Mesir. Bapak Ibu, Anda mengerti kalau Anda melihat Yeremia seperti itu. Saya mau tanya, apakah Yeremia berhasil? Enggak. Apa berhasilnya? Dari dia hidup sampai dia meninggal, tidak ada hasil di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, saya mau tanya, Yeremia berhasil apa gagal? Berhasil, namanya ada kok Yeremia kok. Yeremia itu berhasil di mata Tuhan sebab dia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kalau Anda melihat Yeremia ini, sebuah tempat nih, Tuhan katakan, kehancuran akan datang. Engkau ada di sini. Engkau nyembah Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan.
Tetapi di samping-samping adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Waktu terjadi, plus kemungkinan engkau juga akan meninggal. Tetapi itulah rencana Tuhan. Yang nomor 3 ini, jarang orang mau dengar, apalagi mau terima. Benar toh? Enggak ada, pulang semua Bapak. Dari kisah ini, saya menangkap satu hal. Bahwa orang-orang percaya Tuhan, yang hidup, yang ada di antara Anda dan saya hari-hari ini, kita mengerti bahwa cara Anda meninggal tidak ada hubungan dengan kerohanian Anda. Tidak ada. Orang ini orang keren Pak, orangnya hebat Pak. Wah dia meninggalnya Pak. Wah lagi berdiri, dia bersila duduk dan berkata, Tuhan meninggal. Wah itu keren Pak, bagus. Ya begitu. Lah kalau yang digebukin orang Pak, dibunuh orang Pak, itu pasti Pak pernah maling. Kalau gitu ada ngatain para rasul dong. Rasul-rasul Tuhan Yesus yang matinya kondisinya enak, tanda kutip nih. Tapi sebelum mati digoreng dulu di minyak panas. Bapak Ibu digoreng minyak panas, rambutnya Yohanes lepas. Kulitnya hancur, matanya buta, dia kondisi sudah habis-habisan. Dan dia dibuang ke tempat yang sangat kering ke Pulau Patmos. Dibandingkan bukan kayak kasur, bukan seranjang yang empuk, bukan, tapi di atas batu. Dia ditaruh di sana. Dan dia meninggal di usia yang sudah lanjut dalam kondisi yang normal. Normalnya digoreng di minyak panas tuh. Seluruh rasul-rasul yang ada, semuanya disiksa, dibunuh, kondisinya Anda nggak bisa tahu seperti apa. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan seperti ini, terhadap saya juga nih. Jadi orang meninggal, porsinya seperti apa, yang dia lakukan apa, tidak ada hubungan dengan rohani dia. Bisa orang yang membenci Tuhan, orang tidak cinta Tuhan, orang yang nyakiti hati Tuhan, meninggalnya ditabrak bisa. Tapi saya mau tanya, apa Anda tahu pesawat yang lagi tiba-tiba hilang dan ditemukan sudah jatuh begitu, seluruh awaknya meninggal. Anda tanya, apa enggak ada orang Kristen di sana? Ada tuh. Apa enggak ada orang yang menyembah Tuhan di sana? Ya ada. Nah, kenapa begitu? Sudah rencana Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah pesawat nih. Intinya begini, iblis akan menghancurkan pesawat ini. Lalu masuklah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Masuk sana semua. Yang mencintai Tuhan tapi sudah selesai. Saya belum selesai Pak, saya belum. Jangan lihat saya Pak. Sudah selesai. Ya sudah selesai, masuk situ. Masuk. Lalu berangkat. Yang mencintai Tuhan tapi belum selesai, terlambat. Ngomel ini gimana kurang 5 menit kamu nggak buka jalan kalau saya terlambat pesawat kamu. Waduh 1 jam saya masih tunggu loh. Ngamuk segala macam. Lalu pesawatnya berangkat dan hilang. Setelah ditemukan semuanya sudah menjadi mayat, dia berkata, aduh untung nggak ikut naik pesawat itu loh. Bapak Ibu, kondisinya sekarang kalau ditanya siapa yang di pesawat itu? Orang yang membenci Tuhan, orang yang mencintai Tuhan ada di sana. Orang yang nggak tahu Tuhan juga ada di sana. Meninggal semuanya. Sebab Tuhan berkata, kalau ini sudah meninggal, dibagi. Yang membenci Tuhan, Tuhan ambil ke sana. Yang mencintai Tuhan, kumpul di Firdaus. Bapak Ibu, peristiwa ini menggambarkan bagi Anda dan bagi saya. Kondisinya ada orang yang mencintai Tuhan yang meninggalnya enak ada. Tetapi ada juga yang meninggalnya tidak enak. Itu sama dengan orang yang membenci Tuhan. Ada yang meninggal tidak enak, tapi ada yang meninggalnya enak-enak aja ada. Bapak Ibu, Anda nggak bisa lihat, Anda nggak bisa tahu. Karena semua itu Tuhan tetapkan dalam sebuah peraturan Tuhan yang tersembunyi bagi Anda dan bagi saya. Amin. Bapak Ibu, jadi porsi apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Bapak Ibu sudah mengerti, hari ini. Yang Tuhan inginkan adalah engkau melakukan pekerjaan yang satu saja. Tugas Tuhan sama saya sama Anda cuma satu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata amanat agung. Seraya engkau berangkat pergi, sambil engkau berjalan lewat. Seraya engkau pergi berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. 2.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, bukan loh. Dalam nama, nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu nama. Nama Yesus, baptis. 3. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang perintahkan pada kamu. 3. Kalau Anda melakukan 3 hal ini, satu Tuhan katakan, satu semuanya. Ketahuilah, sebab aku akan menyertai engkau senantiasa, 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 sampai pada zaman akhir. Bapak Ibu, nah itulah yang harus Anda dan saya kerjakan. Jadi hari ini kalau Anda melihat firman ini, saya mengerti bahwa, oh ternyata cara orang wafat tidak ada hubungan dengan rohani. Bapak Ibu, saya pernah berkhotbah di satu tempat, di Jakarta Barat juga. Waktu saya mau datang khotbah situ, terdengarlah sebuah pertentangan di antara pengerja. Sebab pengerja itu ada yang pesawatnya jatuh dan saudaranya cinta Tuhan ada di pesawat itu. Kemudian orang mulai berkata-kata, ada yang bilang, ya itu sudah rencana Tuhan. Dia bilang, tidak, itu gini, segala macam terjadi, tuduhan demi tuduhan terjadi. Waktu saya datang sana, saya bawakan mengenai konsep penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan selalu Anda akan melihat terang di sana. Penghukuman Tuhan tidak dihukum selesai, tidak. Selalu Anda melihat terang Tuhan di sana. Terang Tuhan di sana. Dan terang Tuhan itu adalah jawaban bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, hari ini kita ada di tahun 2025. Akan menyelesaikan tahun depan, sudah tinggal 7 tahun nih. 2033 tinggal 7 tahun. Anda akan terus lari ke sana. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa firman Tuhan telah diberitakan. Engkau harus mengerti bahwa di muka bumi ini semuanya Anda akan tinggal. Tuhan hanya memberikan engkau mungkin dilepaskan, engkau dan seluruh yang engkau punya, atau akan dilepaskan engkau saja, atau engkau tidak dilepaskan. Engkau menunggu nanti setelah engkau wafat. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mengerti. Tuhan menyembunyikan banyak hal dalam hidup ini bagi Anda dan bagi saya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bekerja selama hari masih siang. Akan tiba malam. Bapak Ibu, mumpung masih siang, ayo kerja. Tuhan itu menjadi seorang yang besar dalam hidup Anda. Tuhan yang memerintahkan hidup Anda lakukan semua ini. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu, sudah selesai. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit. Sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chẳng mày dầu giá, bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu, in nào nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi, quay à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bù phá ao tê đọc lên nào, tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài xa tán và bù phá cho mình không hay nào. Vì vậy mình đi lúc tàu rằng này bây giờ đi tập xa tán và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bài tối lầu càng thì phê mà thằng phê mặt bây ăn xây ra cái lò miệng bàn bồ lây mà ní cho chơi miệng bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะยงนายเดี๋ยวเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปยาเดี๋ยวกูทันอีกไงนายเดี๋ยวจะไอ้หญิงแกมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเด้cô cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình dân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá呼吸ต้องใส่กันquay mấyวันnè, tụi phay, tụi satani bản đảo càng đấy, thì giờ không năng lâu mà. Bây giờ cần nhà, bù phá, thì la về tụi này, cái nhà, sao mà tụi tôi chân, soi thêm hai tụi này cái nào. Bây giờ cần cho tụi phay càng, cái nào mà lòng bay, cái lòng bay cho mày phạm lại. Như vậy bù phá càng bù giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bù phá khắc tuấn đấy như vậy bù phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khắc tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bù phá cháu màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาว
quay bù phá ní tí nhận chạy hơn nín cần. Như vậy cần lò mến ấy dính tới mà cháu. Bây giờ tới cho ý lọc tộc tê Giê-xu đón xây ra cây mà cho phạm cần lò. Bây giờ ý tế cần lò cho mày ngày ngúng nhìn với Giê-xu lâu mát khá lỗi cần lò. Giê-xu với liệu nó cháu phạm cần lò cho ngài thái dấu xì xì cha ní. Ông lúc thế mà sao phạm cần lò bay. Ông nhà cần lò sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà tỏไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี่นิทายานี่จะไปเกมไพ่ไปจะไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยนี่ปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาปั๊มเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng đi bay yêu hô yêu khăm vàng cần lò kiếm Giê-xu ní cần lò thái á chỗ này khăn tiếng phá bay như vậy Giê-xu cho dạy tón con nó với chăng theo khá lâu tỏ nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân Giê-xu ní chỗ này khăn phá bay và bùa phá này yêu chừng sầy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali. Yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Thank